Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para pemirsa penonton setia Dambar ID dimanapun berada, dan yang saya hormati tutor pada malam hari ini. Alangkah baiknya saya perkenalkan dulu sedikit profil daripada beliau yang ada di samping saya ini. Beliau adalah Bapak Fatko Rosi, asli dari Pemalang. Beliau merupakan alumni Lirboyo dan menamatkan pendidikannya pada tahun 2018. Dan beliau di pondok pesantren juga pernah menjadi mustahik atau pengajar di jenjang ibtidaiyah, kemudian sanawiyah sampai jenjang aliyah. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada malam hari ini, karena masih dalam bulan Agustus, tentunya kita akan menyambut bulan kelahiran daripada Republik Indonesia. Oleh karena itu, di sini saya akan mengangkat tema tentang kemerdekaan. Nanti mungkin akan disampaikan oleh beliau tentang sejarah kemerdekaan yang ada di Republik Indonesia ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama paparan beliau dari narasumber. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'si wal nadha. Faya ibadallah usikum wa iyaya bidaqwallah faqad fazal mutakun, amma ba'du. Segala puji syukur kami aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kami curahkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan memberikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kepada pemirsa yang menyaksikan atau menyimak Dambar ID pada malam hari ini, sesuai dengan apa yang disampaikan tentang tema malam hari ini adalah kemerdekaan, maka langsung saja beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah dalam mempelajari perjalanan sejarah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada yang namanya era prasejarah, di mana era prasejarah itu kondisi manusia atau penduduk yang ada di Indonesia belum mengenal tulisan, atau mungkin dikenal dengan masa atau manusia purba. Buta huruf lah. Ya, buta huruf. Kemudian yang kedua adalah era prakolonial. Dalam era prakolonial ini Indonesia sudah ada yang namanya itu kerajaan-kerajaan. Jadi mungkin di sebelah barat sana ada kerajaan Pajajaran, kerajaan Galuh, dan di sebelah timur ada kerajaan Belambangan, kerajaan Singosari,
atau yang lebih populer adalah Kerajaan Majapahit. Dan di Jawa Tengah itu ada Kerajaan Kalingga, Mataram kuno, atau yang sekarang masih ada adalah Kesultanan Yogyakarta dan Solo. Kemudian selanjutnya adalah era kolonial, di mana era kolonial ini datangnya penduduk Barat dari Eropa bermukim di Indonesia. Ya tentunya mereka punya visi dan misi untuk yang singkatnya itu artinya mereka ingin yang menjajah bangsa ini, dan itu sudah lama sekali. Dari perjalanannya itu hampir beberapa abad. Lah, dalam masa kolonial ini itu yang nanti akan kita bahas, artinya terkait dengan kemerdekaan. Kemudian setelah itu, setelah kolonial itu adalah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan adalah era Orde Baru. Orde Baru itu di mana Indonesia sudah dipimpin oleh seorang presiden yang masyhur dengan nama Bapak Soeharto, itu sampai menjabat 36 tahun. Luar biasa. Luar biasa. Pak Jokowi saja baru 10 tahun. Ya, itu Pak sampai ya itu memang beberapa keadaan yang ada di Indonesia. Jadi era Orde Baru itu luar biasa. Dan yang sekarang kita alami sekarang adalah namanya era reformasi. Sehingga segala sesuatunya memang harus didemokrasikan. Kembali pada temanya adalah kemerdekaan. Maka dalam hal kemerdekaan yang ingin saya sampaikan, pertama itu mengenai waktu. Mungkin kita hanya tahu Indonesia merdeka adalah tanggal 17 Agustus 1945. Terus karena terkait dengan waktu, maka pertanyaannya pada hari apa? Kan seperti itu. Pada jam berapa kan Indonesia dinyatakan merdeka? Setelah saya belajar dalam buku-buku sejarah, Indonesia merdeka itu dinyatakan merdeka di mana sang proklamator Bapak Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Ternyata itu terjadi pada jam 10 waktu Indonesia Barat. Artinya jam 10 siang. Jam 10 siang. Jam 10 siang itu dibacakan proklamasi, dan itu bertepatan pada hari Jumat. Kalau bahasa Jawa itu Jumat Legi. Oh, itu. Jadi jam 10 hari Jumat Legi 17 Agustus 1945. Kalau hijriahnya itu bertepatan 9 Ramadan. Berarti pas Ramadan. Tapi saya pernah mendengar seorang ulama mengatakan bahwa Indonesia merdeka itu pas nuzulul Quran. Jadi 17 Ramadan. Nah, itu yang belum saya jadikan pijakan, karena saya melihat di almanak, di kalender Persatuan Kalender Masehi dan Hijriah itu ya 9 Ramadan. Jadi masih diperselisihkan. Ya, masih diperselisihkan. Cuma yang saya dengar ini bukan sembarangan ulama yang mengatakan, tapi saya tidak sebutkan siapa ulamanya. Kemudian terkait dengan waktu tadi untuk jam 10 itu, saya teringat suatu cerita. Jadi saya pernah ngaji sama beliau Maulana Habib Lutfi. Beliau menceritakan seperti ini. Pada waktu itu beliau diajak gurunya Mbah Malik. Mbah Malik itu Kajoran Purwokerto. Pada waktu itu Mbah Malik mengajak beliau ke Pekalongan. Di tengah perjalanan waktu itu di daerah Pemalang,
antara Kecamatan Randu Dongkal dan Bantar Bolang. Tiba-tiba Mbah Malik itu ngajak berhenti. Ini cerita Maulana Habib Lutfi. Tiba-tiba mengajak berhenti, kemudian berhenti sejenak sambil ngopi, merokok. Sesekali Mbah Malik itu menanyakan, ini jam berapa? Oh, jam 10 kurang 15 menit. Ya wis. Tiba-tiba beliau langsung membaca Fatihah ila hadrati Pangeran Diponegoro, ila hadrati Sentot Prawirodirjo, ila hadrati Jenderal Sudirman. Pahlawan itu disebut semua. Begitu pas jam 10, beliau Mbah Malik itu berdoa. Setelah berdoa, Maulana Habib Lutfi sebagai murid itu penasaran. Iki ono apa ya bahasane, ada apa ini? Oh, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba tawasul dan berdoa. Takutnya kan wah akan terjadi apa gitu. Soalnya kan mungkin pada waktu itu gambarnya di tengah hutan, perjalanan gitu. Akhirnya Maulana Habib Lutfi memberanikan diri untuk bertanya kepada gurunya, ini ada apa Mbah? Oh, panjenengan tiba-tiba berhenti, dan ternyata Mbah Malik itu mengatakan, loh, ini kan 17 Agustus di mana dulu Pak Karno pada jam 10 membacakan teks proklamasi. Nah, itulah yang sesekali Maulana Habib Lutfi selalu menggemborkan NKRI harga mati. Itu memang sudah ditanamkan oleh guru-gurunya. Itu yang perlu kita taruh, perlu kita tiru, perlu kita bagaimana kita sebagai generasi itu mampu untuk meneruskan perjuangan dari para pendahulu kita, para pahlawan kita. Nah, itu terkait dengan waktu. Kemudian setelah saya baca lagi tentang sejarah, ternyata dalam perjalanan sejarah menuju kemerdekaan, saya punya sedikit kesimpulan yang mungkin agak asing lah didengar. Karena saya mempelajari sejarah itu lebih ke kehidupan yang ada di Jawa, di Indonesia ini. Ternyata dalam perjalanan mencapai kemerdekaan ini, itu seperti halnya peristiwa di mana Kerajaan Singosari itu merebut kekuasaan dari Kerajaan Kediri yang akhirnya muncul Majapahit. Nah, ini yang nanti kalau saya sampaikan kayaknya agak jelimet. Ya, nanti kita bisa disambung kapan-kapan. Artinya singkat ceritanya seperti ini. Indonesia merdeka itu memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan jelas dengan keinginan yang tekad yang kuat dan semangat yang luar biasa. Jadi jangan mengatakan bahwa Indonesia merdeka itu sebuah hadiah. Wah, itu sangat mengucilkan jasa para pahlawan itu. Banyak yang bilang Indonesia merdeka itu karena hadiah. Mungkin ya karena dulu Indonesia merdeka itu ketika penjajah itu pergi dari Indonesia. Jadi ceritanya Indonesia dijajah oleh Belanda, bahkan sebenarnya pernah dijajah oleh Inggris atau Amerika. Lah, karena VOC atau sekutu itu mereka itu satu kekuatan, jadi Indonesia dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun, 3 abad lebih itu. Setelah itu dari Jepang. Jadi Jepang itu suatu negara yang dikdaya. Dikdaya artinya Jepang itu memiliki kualitas militer yang setara dengan Amerika atau Rusia.
Lah ketika Jepang itu melebarkan sayap di benua Asia, akhirnya menyentuh Indonesia, Jepang berhasil mengalahkan Belanda. Jadi Jepang berhasil mengalahkan Belanda, akhirnya Belanda terusir dari Indonesia, tinggal yang berkuasa di Indonesia itu Jepang, tentara Jepang. Lah, memang ada keuntungan dan ada kerugiannya ketika dijajah Jepang. Apa itu Pak diantaranya? Di antaranya, kalau Jepang itu memang menjajah Indonesia luar biasa. Artinya dalam hal kekerasan itu sampai mungkin yang lebih dikenal itu Romusa. Jadi kerja paksa, tidak dibayar, bahkan kadang tidak kasih makan. Itu sampai yang mati ribuan orang. Itu yang mengikuti kerja Romusa. Cuma hebatnya Jepang, walaupun menjajah Indonesia itu memberikan pendidikan. Itu hebatnya Jepang. Kalau Belanda tidak. Belanda memang dalam hal kekerasan tidak begitu, tapi pendidikan benar-benar dikuasai loh. Jadi kalau dulu bukan benar-benar orang mungkin anak pejabat atau orang dari Belanda itu sendiri tidak bisa mengenyam pendidikan di Indonesia. Nah itu, sehingga dengan peristiwa itu yang saya pahami, para ulama di Indonesia khususnya Mbah Hasyim Asy'ari membaca ini yang kadang saya kagumi dari ulama-ulama kita itu seolah-olah sudah tahu apa yang akan terjadi. Jadi dengan dijajahnya Indonesia oleh Jepang, Mbah Hasyim Asy'ari itu kayaknya udah memprediksi bahwa nanti Indonesia akan merdeka setelah dijajah Jepang. Nah, siasat yang dilakukan oleh beliau itu memanfaatkan orang Jepang mau mendidik Indonesia, terutama. Jadi begini, dulu Jepang itu datang ke Indonesia mengatasnamakan saudara tua, karena sama-sama berada di benua Asia. Kemudian Indonesia itu masih takut karena setelah dijajah Belanda, dan kehadirannya Jepang itu dia bilang kita itu saudara tua dan nanti kalau sudah waktunya Indonesia akan dimerdekakan. Nggak tahu itu hanya negosiasi politik atau gimana lah. Jelasnya Jepang mengatakan seperti itu. Lah, dengan Jepang itu mau memberikan pendidikan kepada Indonesia, akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari itu memberikan apa ya bahasanya, menganjurkan lah bahwa pemuda di Indonesia disuruh untuk berlatih militer dengan Jepang. Lah ini yang di luar yang menarik. Setelah dilatih, lah otomatis Jepang kan penasaran loh, kenapa harus dilatih militer orang Indonesia? Ini kok alasannya Mbah Hasyim Asy'ari? Ya karena nanti kalau Jepang berhadapan dengan Belanda kan mau menyerang lagi. Nanti masyarakat Indonesia bisa membantu dengan alasan itu. Nah, ternyata memang Jepang itu karena dia melebarkan sayap ke benua Asia, akhirnya dia diultimatum oleh tentara Amerika dan Inggris. Singkat cerita, yang kita kenal yang sangat populer di pelajaran di sekolah-sekolah adalah di mana Amerika atau sekutu mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah itu kan Jepang langsung menghadapi Amerika, guys. Akhirnya dengan alasan Mbah Hasyim Asy'ari tadi, Jepang benar-benar giat mendidik pendidikan militer di Indonesia dengan harapan bisa membantu. Lah setelah itu ternyata Jepang ditaklukkan, ditundukkan atau oleh Amerika. Dengan amat terpaksa Jepang harus kembali ke negaranya. Lah itu pulang kampung istilahnya. Pulang kampung. pulang kampung ya. Dia amat terpaksa karena negaranya tidak aman kok di Indonesia. Lah akhirnya
Indonesia menanyakan bagaimana dengan kemerdekaan Indonesia yang dijanjikan. Kalau Jepang pergi, terus Belanda datang, artinya Indonesia tidak jadi merdeka. Nah itu dilemanya di situ. Akhirnya Jepang itu ya kaisar-kaisarnya, panglima-panglimanya itu bingung. Karena ketika sekutu menaklukkan Jepang sekaligus memberikan ultimatum, negara-negara taklukan Jepang harus dibawa komando di bawah kekuasaan sekutu, dan otomatis sekutu akan memberikan Indonesia kepada Belanda lagi. Nah itu yang dikhawatirkan oleh Indonesia pada waktu itu. Akhirnya dengan negosiasi pakar-pakar ya, seperti Pak Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin dan sebagainya, akhirnya mampu bernegosiasi dengan Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jadi akhirnya Indonesia diperkenankan untuk membacakan teks proklamasi. Dan pada waktu itu Jepang karena takut dengan sekutu, takut dengan Amerika, memberikan batasan. Artinya ini jangan Indonesia merdeka, informasinya jangan sampai ke luar negeri. Jadi hanya di radio-radio lokal, di surat-surat kabar. Nah itu. Jadi Jepang itu sebenarnya mendukung Indonesia merdeka. Karena dia juga sudah tidak punya kekuatan untuk meneruskan penjajahan itu, dan dia harus kembali ke negaranya. Nah, ternyata ketika Jepang itu pulang ke negaranya, sekutu langsung datang ke Indonesia. Belanda itu dengan armada perangnya. Jadi mereka, orang sekutu, orang Amerika atau Belanda itu tidak mengakui kemerdekaan Indonesia karena mereka tidak tahu kita sudah proklamasi, kita sudah mengatakan merdeka, dan ini resmi karena Jepang juga merestui kemerdekaan ini. Jadi bukan karena wah gak ono sing jajah kita merdeka, enggak, ini benar-benar sudah diakui. Lah akhirnya karena sekutu datang kemudian ingin mengambil alih kekuasaan Jepang karena Indonesia sudah menyatakan merdeka, akhirnya terpaksa kita harus melawan sekutu. Lah ini yang perlu digarisbawahi, artinya Indonesia itu merdeka dulu baru memperjuangkan kemerdekaan ini. Jadi perang termasuk 10 November kan 47 setelah Indonesia merdeka. Nah, peristiwa 10 November itu setelah Indonesia merdeka, kalian mempertahankan kemerdekaan ini. Setelah itu, singkat cerita, walaupun tentara sekutu dengan kekuatan militernya yang luar biasa, ini yang tadi saya sampaikan kehebatan Mbah Hasyim, ternyata di Surabaya orang sekutu itu dipecundangi oleh arek-arek Surabaya. Karena apa? Karena yang melawan mereka itu tentara Indonesia yang sudah dilatih Jepang dengan kapasitas militer yang sebanding. Karena Jepang kan kekuatan militernya sama dengan di situ. Lah itu perhitungan Mbah Hasyim Ashari itu luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya di Surabaya diporak-porandakan itu tentara sekutu. Sampai ada jenderal yang mati. Akhirnya kan dengan peristiwa itu akhirnya memohon kepada Bung Karno, panglima sekutu memohon kepada Bung Karno untuk menghentikan pertempuran itu. Akhirnya Bung Karno dengan kewibawaan sebagai presiden yang dinobatkan sebagai presiden Indonesia, akhirnya memberikan peringatan atau instruksi lah kepada orang-orang Surabaya untuk tidak melawan tentara sekutu. Akhirnya berhenti itu, peperangan itu berhenti. Tapi ternyata peperangan itu tidak hanya terjadi di Surabaya, di beberapa tempat terjadi peperangan karena tentara sekutu datang, juga kan masih ada tentara Jepang yang tersisa. Itu artinya seperti ini yang tadi saya sampaikan. Jadi letak kesamaan dulu kerajaan Singosari waktu dikalahkan oleh Kediri, itu ceritanya seperti ini. Ketika Singosari itu berjaya sampai ekspedisi Pamalayu istilahnya, kalau di kerajaan Majapahit itu namanya Sumpah Palapa. Sumpah Palapa. Ekspedisi Pamalayu itu
kerajaan Singosari bukan cuma tempurung yang mengapung di Muara Sugalu. Artinya Sugalu itu pelabuhan Tuban. Bukan cuma tempurung, artinya bukan cuma pulau sing hanya berada di atas laut atau ternyata Singosari adalah sebuah kerajaan besar yang bisa menaklukkan separuh dari benua Asia. Itu kehebatan Singosari, kerajaan kecil tapi menguasai separuh benua Asia. Bahkan yang dulu terkenal kerajaan paling kuat adalah Suwarnabumi, itu takluk dengan Singosari. Nah, dengan doktrin atau namanya itu Arya Wiraraja memberikan wejangan kepada Kediri. Dulu waktu Singosari menjadi suatu kerajaan, Kediri itu masih kadipaten. Mengatakan bahwa sebenarnya yang berhak atas Singosari itu orang Kediri. Karena dulu sebenarnya kerajaan itu ada di Kediri, terus dihancurkan menjadi Singosari. Setelah Singosari dikalahkan Kediri lagi. Nah, ketika Singosari itu berjaya karena menguasai separuh benua Asia, di Cina itu ada kerajaan namanya Kublai Khan. Nah, itu akhirnya mengirim utusan ke Indonesia, ke Singosari untuk mengakui kekuasaannya, dan Singosari harus tunduk. Setelah itu ternyata orang Singosari, Raja Singosari waktu itu namanya Kertanegara itu bilang lebih baik mati daripada ngalah. Itu prinsipnya orang Jawa. Baik mati daripada ngalah. Jadi ngalah itu memang muncul setelah era Wali Songo. Ngalah itu maksudnya kayak ngalas berarti pergi ke alas. Nah, ngalah berarti pergi ke Allah, maksudnya mengalah dari pasrah. Pasrah. Itu singkat cerita, karena Kublai Khan itu dihinakan, utusannya itu dicaci maki, bahkan kupingnya dipotong oleh kerajaan Singosari. Akhirnya pulang ke negaranya, menyampaikan kepada raja, akhirnya murka. Jadi dari Singosari, dari Kublai Khan Cina itu menyusun kekuatan untuk menghancurkan Singosari. Ternyata ketika sampai ke Jawa, ke Singosari, sudah dikalahkan oleh Kediri. Nah, orang-orang Singosari yang masih selamat, akhirnya apa? Dia memanfaatkan kerajaan Kublai Khan itu untuk menghancurkan Kediri. Itu yang saya maksud sama peristiwa di mana orang Indonesia memanfaatkan Jepang untuk menghancurkan Belanda. Itu letak bersamanya di situ. Berarti Mbah Hashim itu luar biasa. Jadi sudah bisa melihat sudah peristiwa itu sudah terbaca. Wah, ini. Tapi memang kalau melihat ramalan-ramalan yang ada di Jawa ketika Jepang menjajah Indonesia itu ada istilah begini, bunyi ramalannya, orang cebol akan terusir dari Indonesia. Ternyata orang cebol itu adalah Jepang. Kalau bukan orang cebol, artinya kan orang Belanda kan mesti tinggi-tinggi. Iya. Kalau kita mengatakan bagaimana makna dari orang cebol terusir di Indonesia, kalimat itu kalau disimpulkan berarti kan maknanya kan bagus, karena penjajah ini terusir. Tapi kalau yang diusir orang Belanda kan nggak mungkin. Oh, ternyata kita mau dijajah Jepang, itu ramalan itu juga benar-benar terbukti. Orang Jepang pendek-pendek kan. Itu kalimatnya seperti orang cebol akan terusir di Indonesia, sehingga mungkin dengan ramalan itu sudah bisa dibaca bahwa dengan hadirnya Jepang ke Indonesia merupakan tanda Indonesia akan merdeka. Itu jadi ketika ternyata pembacaan teks proklamasi itu juga perjalanannya luar biasa. Karena ketika Jepang menjanjikan kemerdekaan, kemudian kalah oleh sekutu dan sekutu memberikan ultimatum negara jajahan Jepang harus tunduk kepadanya. Ternyata Indonesia sudah menyatakan merdeka, akhirnya harus perang, ya kan? Harus perang. Setelah perang mempertahankan kemerdekaan ini hingga akhirnya sampai sekarang kita menjadi suatu negara yang merdeka. Jadi untuk
perjalanan atau gambaran tentang kemerdekaan Indonesia, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak atas pemaparannya tentang cerita sejarah yang disampaikan oleh narasumber ya. Nah, ini kita langsung saja ya Pak, Ya. masuk dalam sesi tanya jawab Ya, mungkin. supaya biar lebih ada interaksi gitu ya. Ya, siap. Ya, ini yang dari Bapak tadi sampaikan tentang kemerdekaan. Jadi mungkin yang saya mau tanyakan, kita sebagai santri khususnya Pak, Iya. bagaimana di dalam menyikapi tentang kemerdekaan ini? Artinya peran-peran kita sebagai seorang santri untuk meneruskan apa-apa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Ya. Ini bagaimana Pak cara menyikapinya supaya negara ini biar terus berkembang, itu bagaimana Pak? Oke, kalau pertanyaannya dalam konteks santri, Ya. maka yang pertama saya teringat dawuhnya Mbak Idris. Ya. Ini yang saya pertama kali waktu mondok di Lirboyo, Iya. saya ke LBM, saya lihat tulisan termasuk meneruskan perjuangan para pahlawan mengusir penjajah adalah berbasuh masail. Berbasuh masail. Itu kalau Anda pahami kira-kira gimana? Maknanya itu gimana? Jadi kaitannya apa basuh masail dengan mengusir penjajah? Mungkin Itu- bisa dijelaskan Pak, mungkin Nah, belum itu Sulman. saya waktu itu membaca hal itu terngiang terus. Saya angan-angan terus. Ya, entah ini yang akan saya ungkapkan sesuai dengan dawuh beliau atau maksud dari dawuh beliau itu. Saya juga wallahu alam ya. Tapi setelah saya pahami, ternyata seperti ini. Singkat cerita saja, biar waktunya nggak terlalu lama. Jadi Indonesia sudah menyatakan merdeka. Iya. Indonesia tidak akan merdeka kalau tidak dipertahankan. Iya. Artinya kalau kita tidak melawan penjajah yang kita kenal dengan 10 November Hari Pahlawan. Kenapa? Kalau tidak ada 10 November Indonesia tidak merdeka. Artinya seperti itu. Kalau tidak ada 10 November Indonesia tidak merdeka, maka ternyata peristiwa 10 November itu muncul dari resolusi jihad. Jadi seperti ini. Dulu ketika akan terjadi 10 November, akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari memutuskan bahwa orang yang berada di radius di mana orang bisa menjamak mengqashar sholat itu harus ikut perang dan hukumnya fardhu ain. Luar biasa. Ternyata ungkapan dari Mbah Hasyim Asy'ari itu hasil dari basuh masail. Nah, di situ kita ketemu ternyata bagian dari meneruskan perjuangan pahlawan mengusir penjajah adalah berbasuh masail. Jadi tanpa adanya basuh masail, kita tidak bisa tahu resolusi jihad. Kita tidak bisa tahu apa hukumnya melawan penjajah. Itu sehingga apa yang harus kita lakukan sebagai santri, maka jawabannya berbasuh masail. Bermusyawarah. Bermusyawarah. Berbasuh masail atau lebih global atau lebih nasionalnya bermusyawarah, di mana Pak Karno pernah mengatakan siapkan saya 10 pemuda akan mengguncang dunia. Bahkan Pak Karno mengatakan lebih senang ketika melihat anak muda itu sedang bermusyawarah, sedang diskusi, itu Pak Karno lebih senang. Jadi seperti itu. Berarti ininya selain dengan bermusyawarah kita juga harus terus belajar Pak ya. Harus belajar. Terus ini yang terakhir nih Pak ya. Iya. Nah, itu kan tadi Bapak sampaikan tentang peran bagaimana seorang santri sekarang ini. Kalau kita lihat di masyarakat ya, Iya. mereka merayakan 17 Agustus ya. Ya masing-masing Pak, ada yang dengan mengadakan lomba 17 Agustus ya, dengan mengadakan gerak jalan atau lomba makan kerupuk dan lain sebagainya. Terus ada kadang di suatu daerah itu mengadakan syukuran Pak. Kadang ya berupa
tirakatan malam 17-an, terus juga ada yang mengadakan seperti orkes ya, yang mana kadang di dalam mengadakan itu ada wabil khusus orkes itu ya kadang ada unsur-unsur ya Madaratnya. Nah, itu kalau kita menyikapi hal yang seperti itu bagaimana? Ya, memang sebagai kita harus bijak. Artinya harus bijak itu yang pertama, kalau hal itu dilakukan atas dasar syukur, saya kira tidak masalah. Tidak masalah karena wujud kita syukur kita setelah merdeka. Tapi nek syukurnya itu tidak diaplikasikan dengan tadi kita belajar itu percuma. Hal itu percuma. Kemudian artinya bijaknya seperti ini. Nanti karena begini, ada yang pernah saya baca, ada beberapa lomba yang secara tidak langsung ulama itu tidak begitu suka. Misalkan seperti panjat pinang. Itu ada beberapa ulama yang tidak suka karena ternyata itu bisa dikatakan menyerupai orang penjajah. Itu lomba peninggalan orang-orang Belanda. Bahkan kalau kita kan santri, itu saya ingat pada waktu itu saya mondok di Lirboyo kelas berapa ya? Pokoknya saya belum tamat. Pas 17 Agustus kan biasa santri upacara di lapangan itu. Lah saya waktu itu keluar makan di warung. Pas saya makan di warung ada orang bilang, Lirboyo upacara, lego santri nganggone sarung itu piye nek gerak jalan. Jadi mereka menertawakan santri melakukan upacara. Karena saya di situ, tiba-tiba saya itu emosi. Sebagai santri itu saya emosi. Akhirnya saya bilang, Pak, ngapunten, napa sampean lebih seneng lihat orang yang berdasi, orang yang pakai sepatu, tidak memakai sarung, orang yang pakai jas. Justru orang-orang seperti itu seperti orang-orang penjajah. Karena orang-orang penjajah pakainya seperti itu. Lah santri itu Pak, saking bencinya dengan penjajah, saking menjaga integritas sebagai bangsa, nggak mau meniru. Sehingga tradisi santri ya pakai sarung, pakai peci, walaupun dalam keadaan upacara. Nah, itu yang perlu kita sadarkan di masyarakat. Artinya kita ya nggak melarang, cuma kita sadarkan saja bahwa hal itu hal yang dilakukan oleh penjajah, seperti panjat pinang. Kemudian terkait dengan kayak orkes kayak gitu, itu ya otomatis kita lihat saja. Kalau memang madorotnya lebih besar, yo alangkah baiknya jangan. Dimana saya ingat dalam kitabnya Mbah Hasim, dimana acara Maulid Nabi kok disertai dengan kayak jogetan itu akan melukai hati nih baginda Rasul. Artinya dalam merayakan kemerdekaan ini kok kita orkesan, kita akan melukai hati para pahlawan. Kesimpulannya kan seperti itu. Dan terkait dengan tasyakuran, tirakatan yang apapun itu, saya kira tidak masalah, tidak apa-apa karena itu wujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih banyak Pak ini atas ilmunya sangat banyak sekali. Ya, ini para perusahaan beliau telah memaparkan banyak sekali tentang sejarah. Kemudian juga tadi ada sedikit tanya jawab ya, yang mudah-mudahan para penusa dimanapun berada dapat mengambil hikmahnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa ya di like, subscribe di bawah ini. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Bentar. Saya punya satu kata-kata karena di menjelang 17 Agustus ini saya sering baca status. Itu agak jelek statusnya. Statusnya begini. Kita masih merdeka kok kamu masih berjuang saja. Kamu tahu nggak? Kita ini sudah merdeka kok kamu masih berjuang saja. Ternyata itu buat jomblo-jomblo yang belum menikah. Kita sudah merdeka kok kamu masih berjuang lah. Bagi jomblo-jomblo yang merasa tersinggung, saya punya kata-kata. Artinya bukan kata-kata, saya punya motivasi lah.
Dengan perjalanan kemerdekaan Indonesia ini, Indonesia itu menyatakan merdeka dulu baru berperang. Artinya untuk para jomblo jangan takut, katakan cinta dulu baru memperjuangkan cinta itu. Jadi hanya itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan. Mungkin untuk sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir itu dulu Pak. Yang terakhir itu panas dulu ya. Setengah jam.